Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefano Syanturi dari Rombel 10 Fakultas Hukum dengan NIM 81114215525. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sumber hukum dalam hukum internasional. Selamat menyaksikan. Sebelum masuk dalam inti yakni sumber hukum dalam hukum internasional, sumber hukum sendiri dibagi menjadi dua, yakni sumber hukum formal dan juga hukum material. Sumber hukum formal ialah faktor yang menjadikan suatu ketentuan menjadi ketentuan hukum yang berlaku umum. Dengan kata lain, sumber hukum formal adalah proses yang membuat suatu ketentuan menjadi ketentuan hukum positif. Kemudian ada sumber hukum material, yakni faktor atau prinsip-prinsip yang menentukan isi ketentuan hukum yang berlaku. Seperti halnya hukum pada umumnya, hukum internasional juga mengenal sumber hukum formal dan sumber hukum material. Pertama, sumber hukum formal dalam hukum internasional. Perjanjian internasional ada dua macam, yakni Law-making Treaty dan Treaty Contract. Law-making Treaty adalah perjanjian internasional yang menetapkan ketentuan hukum internasional yang berlaku umum. Law-making Treaty inilah yang merupakan sumber hukum formal bagi hukum internasional. Pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Hukum Internasional menyebutkan bahwa mahkamah yang mengemban fungsi utama untuk memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya harus memutus perkara berdasarkan hukum internasional yang mencakup 1. Perjanjian internasional, 2. Kebiasaan internasional, 3. Prinsip atau asas-asas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab, dan yang keempat, putusan-putusan pengadilan. Kedua, sumber hukum material dalam hukum internasional. Sumber hukum material ini adalah prinsip-prinsip yang menentukan isi ketentuan hukum internasional yang berlaku. Prinsip itu misalnya bahwa setiap pelanggaran perjanjian menimbulkan kewajiban untuk memberikan ganti rugi. Di antara prinsip-prinsip itu, terdapat prinsip-prinsip yang berlaku memaksa. Prinsip itu disebut jus cogens. Contoh dari prinsip ini misalnya bahwa perjanjian yang ada harus ditaati, seperti contohnya Pacta Sunt Servanda. Sekian pemaparan saya mengenai sumber hukum dalam hukum internasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Stefano Syanturi pamit undur diri. Terima kasih.